Ya baik, selamat sore Bu Risma. Selamat sore Pak Ade. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Bu Risma ya. Kemarin kita sudah ngobrol-ngobrol dan sekarang mungkin kegiatan praobservasi yang akan kita laksanakan, di mana nanti saya akan mencoba mengobservasi kegiatan pembelajaran Bu Risma di kelas mungkin ya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa tujuan supervisi atau nanti observasi yaitu untuk pengembangan diri seorang guru. Jadi nanti supervisi yang akan saya lakukan itu mungkin tujuannya untuk pengembangan diri Bu Risma itu sendiri. Namun sebelumnya kira-kira kelas berapa Bu Risma nanti? Di kelas 6 Pak Ade. Oh, kelas 6 ya. Iya. Kalau waktunya kira-kira kapan? Waktunya hari Jumat tanggal 6 September 2024. Jadi nanti saya akan mencoba supervisi di kelas Bu Risma di kelas 6 Ya. di hari Jumat tanggal 6 September 2024. Ya, betul. Nah, kira-kira tujuan dari kegiatan observasi nanti kira-kira apa Bu Risma? Nah, tujuannya itu yang adalah peserta didik ya dapat membuat magnet buatan. Ada 3 cara Pak Ade membuat magnetnya, Ya, dengan ya. cara digosok, induksi, dan elektromagnetik. Digosok, induksi dan Dan elektromagnetik. elektromagnetik, Ya, jadi nanti anak-anak akan mencoba membuat Iya. magnet buatan Bu Iya, Risma. Sangat bagus sekali sepertinya ya. Iya. Dan kira-kira bagian mana yang nanti akan saya observasi? Yang ingin diobservasi ada 2. Yang pertama ada tujuan pembelajaran, Ya. dan yang kedua proses pembelajaran. Jadi anak-anaknya harus aktif gitu di sana Pak De. Nanti. Jadi nanti yang akan saya observasi di tujuan dan proses Iya, proses pembelajaran. pembelajaran. Kira-kira strategi nanti yang akan Bu Risma terapkan kira-kira apa? Nah, saya ingin menerapkan model PJBL di mana nanti anak-anak akan membuat proyek ya. Anak-anaknya membuat magnet. Magnet buatan itu kemudian nanti ada laporannya. Anak-anak harus membuat Iya. laporan tentang magnet buatan seperti itu. Jadi nanti anak-anak akan melalui proyek bersening ya kalau nggak salah. Iya. Ya nanti anak-anak akan mencoba membuat magnet buatan. Gimana itu di kelompok atau Iya, individu? secara berkelompok, insya Allah secara berkelompok. Nanti. Jadi nanti akan ada interaksinya, Iya. kerjasamanya Iya. mungkin ya Iya, betul dalam sekali. pembelajaran. Bagus sekali. Dan kira-kira harapan dari supervisi nanti kira-kira apa, Bu Risma? Harapannya yang pertama perbaikan dalam kegiatan pembelajaran, kemudian nanti anak-anak di kelas dapat lebih aktif lagi, tidak pasif gitu di kelas, tidak hanya gurunya saja yang aktif tapi anak-anak juga ikut aktif. Kemudian diharapkan nanti anak-anak itu kan belajarnya itu kan langsung tuh, Betul. praktek langsung, jadi bermakna. Jadi tidak hanya teori-teori saja yang mereka pelajari tapi bisa bermakna Iya. lah gitu. Jadi anak-anak melalui kegiatan tadi bereksperimen Iya, gitu ya. betul. Jadi ada pengalaman bermakna bagi peserta didik. Iya. Ya sepertinya Bu Risma sekian dulu mungkin untuk kegiatan perobservasi. Jadi nanti Bu Risma akan diobservasi pada tanggal hari Jumat ya, Iya, hari di kelas 6 hari Jumat tanggal 6 September 2024. Dan mungkin selamat untuk silahkan untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan kelancaran sehingga pada waktunya kita bisa melaksanakan sesuai apa yang kita rencanakan. Terima kasih Bu Risma atas waktunya. Sama-sama, Pak De. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Risma. Pagi Pak. Nah, bagaimana dengan persiapan pembelajaran hari ini? Persiapannya alhamdulillah sudah dipersiapkan, Ya. cuman agak-agak gimana gitu, deg-degan. Doakan saja ya Pak Ya, De, kenapa semoga bisa hari ini lancar. deg-degan Bu Risma? Ya kan biasanya enggak di video, Oh. sekarang di video. Ya, tapi tidak apa-apa. Mungkin keberadaan saya nanti di dalam kelas jangan dijadikan sebagai bumerang untuk Bu Risma, tetapi Ya. kita niatkan untuk saling meningkatkan kompetensi saja ya. Iya. Selamat mengajar Bu Risma ya. Nanti kita akan kerjasama di dalam kelas. Mudah-mudahan lancar segala rupanya. Amin. Sudah dipersiapkan alat-alat yang ingin digunakan? Iya, sudah ada alat-alat. Terima kasih Bu Risma ya. Iya, sama-sama. Selamat bertugas. Iya, Terima terima kasih.
Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Baik, oke. Udah siap belajar? Sudah siap, oke. Sebelum belajar, tolong KM, ketua kelas, tolong pimpin untuk berdoa. Sing bagus sampai berma. Warzuqni fahman waj'alni sholihin. Robbal. Oke, alhamdulillah. Oke, hari ini siapa yang tidak hadir hari ini? Akbar, kenapa? Sakit. Oke, kita doakan ya, semoga Akbar cepat sembuh. Oke, amin. Oke, hari ini anak-anak kita akan belajar tentang magnet buatan. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin memberitahukan dulu kesepakatan belajar kita, ya. Tolong kesepakatan belajar yang sudah kita buat harus ditaati dalam kelas. Ya, salah satunya ada di sini tertib saat melaksanakan kegiatan pembelajaran. Ya, jadi kita harus tertib ya. Kalau kita tidak, ini kan kesepakatan sudah kita buat. Kalau dilanggar bagaimana? Kalau dilanggar bagaimana? Ada konsekuensinya. Terus yang kedua ada bertanya jika tidak mengerti. Jadi kalau kalian tidak mengerti nanti harus bertanya ya, tentang iya ngerti tidak, ngerti tapi tidak ngerti. Kalau tidak mengerti harus bertanya. Kemudian menjaga keselamatan diri dan teman. Apalagi sekarang kita mau praktek, ada alat-alat yang tajam. Tolong jaga keselamatan diri dan teman, tidak boleh dijadikan mainan ya alat-alatnya. Kemudian harus menjaga kebersihan. Udah bersih belum kelasnya? Sudah. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang magnet buatan. Ya. Di sini kita akan melakukan percobaan membuat magnet, ya, membuat magnet dengan melakukan percobaan. Kemudian kita juga di sini harus membuat laporan. Ya, kan udah membuat magnet nih, membuat percobaan. Kemudian harus membuat apa? Membuat laporan tentang cara-cara membuat magnet. Siap tidak? Siap. Sudah siap belajar? Siap ya. Kemarin kita sudah belajar tentang apa? Kemarin kita sudah belajar tentang apa? Tentang medan magnet. Nah, menurut kalian, ya, kemarin kan kita udah ya bicara tentang medan magnet, ada kutub utara, ada kutub selatan. Nah, menurut kalian, apakah magnet bisa dibuat? Bisa? Bisa dibuat? Kalau bisa dibuat, kira-kira benda apa yang bisa dibuat menjadi magnet? Besi, apalagi? Jarum, apalagi? Seng, ya. Terus apalagi? Paku, ya. Nah, kita betul sekali kita bisa membuat magnet dengan benda-benda magnetis. Salah satunya ada apa tadi? Ada besi, ya, paku ya, ada besi, ada baja, ya, ada apa lagi? Kawat, itu bisa dijadikan magnet, ya. Kemudian kira-kira, nah ini ada gambar nih, Ibu ada gambar. Ini adalah contoh-contoh alat yang kita bisa jadikan magnet, ya. Aya paku, aya mur, ini mah mur ya, mur. Terus kalau magnet bisa dibuat, ya,
Kira-kira ada berapa cara membuat magnet buatan? Ada 2, ada berapa? Ada 3. Apa saja? Ada apa? Ada induksi, bagus. Ada apa lagi? Ada cara digosok. Apalagi kelompok ini kemana suaranya? Ada apa lagi? Oh iya, ada elektromagnetis. Nah, hari ini, betul, kita akan praktek membuat magnet dengan 3 cara tersebut. Yang pertama, dengan cara digosok. Ya, dengan cara apa? Dengan cara digosok. Nah, nanti Ibu sudah menyiapkan alat-alatnya, sudah Ibu bagikan tadi ya? Sudah? Nah, ini alat-alatnya pasti ada apa? Ada magnet dan benda magnetis. Nah, bagaimana cara membuat magnet dengan cara digosok? Ada aturannya. Lihat, menurut kalian kalau melihat gambar itu caranya bagaimana? Caranya bagaimana yang digosok? Hah? Bagaimana? Iya, digosoknya dengan cara satu arah, ya. Nanti kalian coba ya, satu arah, tapi digosoknya harus di medan magnet yang paling kuat. Ayo di ujung kan, medan magnet yang paling kuat. Terus kalian coba digosok dengan cara satu arah, nanti bedakan. Ada tidak perbedaannya? Perbedaannya jika digosok satu arah atau dibulak-balik. Ya, nanti lihat. Ibu tidak akan dijelaskan secara detail, nanti kalian harus nyari sendiri ya. Kemudian yang kedua dengan cara apa? Dengan cara induksi. Lihat yang pertama. Ya. Yang pertama dengan cara induksi, ini magnetnya sebagai induksi. Kemudian besinya, kita punya paku ya, yang bisa jadi besi. Besinya dikasih jarak. Nanti sama kalian dihitung jaraknya. Dihitung jaraknya nih, pakai apa? Pakai penggaris. Dihitung jaraknya antara besi dan magnet. Kira-kira berapa nanti jarum yang dapat ditarik dengan jarak misalnya 10 cm. Nah, magnetnya di dia. Pakuna di dia 10 cm. Berapa berapa jarum yang bisa tertarik oleh ini? Oleh besi. Oke? Oke? Oke. Terus, oke. Nah, sekarang Ibu punya LKPD yang akan Ibu bagikan. Kalian tugasnya melakukan percobaan, ditulis di sini di LKPD. Alat-alatnya sudah ada. Tulis nama kelompok 1, 2, 3, 4, 5, nama anggotanya. Kemudian di sini ada percobaan 1 tadi. Percobaan 1 dengan cara apa? Membuat magnet dengan cara apa? Digosok. Ada alat-alatnya. Di sini ada langkah-langkah percobaannya. Dibaca nanti dengan kelompoknya. Kemudian kalian setelah melakukan percobaan harus dibuatkan laporannya. Nih, ada nama percobaannya apa? Oke? Terus ada tujuan percobaannya, untuk apa kalian melakukan percobaan ini, untuk apa tujuannya. Kemudian langkah kerjanya ditulis. Jadi Ibu ingin setiap kelompok ada kerjasama, tidak ada yang malas-malesan satu orang yang lainnya bekerja keras, tidak. Semuanya harus bekerja sama, bekerja keras, bekerja sama. Ya, paham? Terus ditulis kesimpulannya bagaimana? Kesimpulan dari hasil kalian percobaan. Ya, siap? Siap? Siap. Nah, ini tolong Ibu punya LKPD-nya. Nih, satu kelompok 1. Sudah LKPD-nya ada di kelompok masing-masing? Agar mengefektifkan waktu, ingat harus bekerja sama. Kemudian Ibu kasih waktu selama 20 menit untuk melakukan percobaan. Siap? Oke, bisa dimulai sekarang. Yuk. Salah tuh. Iya, kedah.
ada. Berapa? Dua ya. Ini dah. Terus nanti coba kesini ada berapa? Ada berapa? Ah itu. Lamun tak ayah tuh bisa nggak ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan lembar kerja peserta didik dengan melakukan percobaan membuat magnet buatan. Kasih tepuk tangan dong untuk kelompok 2. Oke. Ya, alhamdulillah ya, presentasinya pada bagus, percobaannya semua berhasil. Pelajaran yang sudah kita pelajari hari ini, ya, percobaan yang sudah kita pelajari hari ini, dapat kesimpulannya tidak? Dapat. Yang pertama dengan cara digosok. Digosoknya harus bagaimana? Harus bagaimana? Harus satu arah. Semakin sedikit gosokan, semakin apa? Semakin lemah gaya magnetnya. Tetapi semakin banyak gosokan, semakin apa? Semakin kuat gaya magnetnya. Begitupun dengan cara induksi. Anak-anak, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Sebelum pulang, tolong KM berdoa dulu. Ya, silahkan pulang ke rumahnya masing-masing. Titip salam untuk orang tua kalian. Assalamualaikum. Anak-anak, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Sebelum pulang, tolong KM berdoa dulu. Ya, silahkan pulang ke rumahnya masing-masing. Titip salam untuk orang tua kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Chandra. Saya calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN 2 Cikajang, Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan tugas pasca observasi, dan pada saat ini saya tidak sendirian, didampingi oleh Ibu pengajar praktik, Ibu Dewi Murniati, dan juga rekan saya, Ibu Rismawati Nurmaida. Baiklah, untuk pelaksanaan pasca observasi, sepertinya kita bisa dimulai ya, Bu Risma, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya. Bu Risma, pada kesempatan kali ini kita setelah melaksanakan beberapa tahapan dan kegiatan, diantaranya praobservasi dan observasi, dan tentunya selama itu saya ucapkan terima kasih kepada Bu Risma telah membersamai saya melaksanakan tugas CGP saya. Dan pada saat ini adalah kegiatan pasca observasi, di mana mungkin di sini tujuan dari kegiatan ini kita akan bersama-sama belajar, mengidentifikasi dan merefleksi tentunya hasil dari pembelajaran yang telah Ibu Risma laksanakan pada kegiatan sebelumnya. Ada beberapa pertanyaan pada kegiatan ini yang ingin saya utarakan kepada Ibu Risma. Yang pertama, Bu Risma, bagaimana perasaan Bu Risma setelah melaksanakan pembelajaran atau pada saat pembelajaran? Pada saat pembelajaran kemarin, alhamdulillah kalau ditanya perasaan senang karena ketika kegiatan ini ya kita ada rekan sejawat, jadi semalah ada rekan sejawat yang bisa melihat bagaimana sih kinerja kita, bagaimana cara mengajar kita, udah
baik atau belum misalnya seperti itu. Karena kalau kita melihat sendiri kan susah ya Betul. bercermin, tapi ketika ada orang lain yang bisa melihat kita, jadi ada masukan-masukan. Iya. Nah, kan biasanya tuh Bu Risma belajar sendiri. Nah, Ya. perasaan Bu Risma ketika dihadiri oleh seorang supervisor di Gitu. kelas, bagaimana perasaan Bu Risma? Perasaannya itu sebetulnya ketika ada orang lain sih sebetulnya rada gimana ya, beda ya, beda. Jadi ketika ngajar sendiri dan ada supervisor itu beda sebetulnya, tapi bisa apa ya, ternyata kalau supervisornya udah ada di dalam, kita bisa jadi terbiasa, lebih ke apa ya, awalnya mah deg-degan, aduh ada orang lain sih, malu gitu ngajarnya itu, cuman setelah terbiasa ya lama-kelamaan mah udah biasa. Iya. Udah terbiasa. Nah, bisa diceritakan kesan Bu Risma atau bagaimana proses pembelajaran di dalam kelas kemarin? Iya, proses pembelajaran di kelas itu kemarin kebetulan menggunakan model pembelajaran PJBL, jadi sintak-sintaknya juga sesuai ya, harus sesuai. Insya Allah sih sintak-sintaknya sudah sesuai dengan model pembelajaran. Jadi untuk pembelajaran PBJL memang saya juga kemarin mengamati dari tahapan-tahapan dari model yang Bu Risma terapkan, alhamdulillah sudah memenuhi semuanya. Dan selanjutnya itu hambatan apa yang Bu Risma kemarin alami ketika pembelajaran? Iya, jadi hambatannya itu ada yang pertama ya. Yang pertama jadi dipersiapkan dulu. Ya, kemarin sebetulnya udah dipersiapkan infokusnya, cuman ketika mau pelaksanaan ternyata belum nyambung. Jadi belum nyambung, jadi lumayan lah membuang waktu gitu. Ya. Terus yang kedua kan tujuan dari pembelajaran kemarin itu ingin mengaktifkan siswa. Ya. Ada sih sebetulnya siswa itu sudah ada yang aktif, cuman hanya beberapa bagian saja yang aktif. Jadi masih ada beberapa siswa yang hanya mengandalkan siswa yang aktif. Betul. Seperti itu kemarin itu. Jadi sebetulnya gimana ya? Kalau ditanya hambatannya itu, jadi tidak seluruh siswa aktif di kelas. Ya. Sedangkan kemarin fokus pengembangan ya salah satunya adalah selain dari tujuan pembelajaran, kemudian keaktifan siswa dan juga penerapan model. Tapi overall mah udah bagus, cuman yang Bu Risma rasakan dari keaktifan siswa mungkin masih belum maksimal. Gitu ya. Nah, kira-kira alasan dari hambatan itu sehingga hambatan itu terjadi, kira-kira apa Bu Risma? Yang pertama, hambatan yang pertama dulu, yang infokus itu, alasannya ya kurang persiapan, kurang minta tolong ke orang kayaknya. Terus yang kedua, kalau yang keaktifan siswa itu sepertinya saya nih yang salahnya itu tidak jadi ke anak itu tidak sok ini tugasnya, ini tidak memberikan tugas yang secara jelas. Yang secara jelas ke anak itu. Jadi anak itu fokus mengandalkan temannya. Saya meskipun sudah meskipun kan ada kelompok tuh, ada kelompok. Jadi saya tidak memberikan ini tugasnya ini. Harusnya saya sebagai guru kayaknya misalnya kelompok ini ada tugasnya siapa yang melakukan percobaan, siapa yang presentasi, siapa yang mencatat, harusnya seperti itu. Jadi hambatan dari alasan dari hambatan yang kemarin dari persiapan Bu Risma mungkin bisa sebelum pembelajaran begitu ya, lebih dipersiapkan lagi. Kemudian tadi kata Bu Risma siswa yang kurang aktif, sepertinya kalau Bu Risma mempersiapkan tugas secara detail per orang gitu ya, jadi akan lebih aktif semua sepertinya. Baik. Nah, kira-kira Bu Risma solusi apa yang dapat dilakukan untuk meminimalisir hambatan tersebut? Yang pertama ya tadi ya, yang barusan tadi Yang pertama ya yang barusan tadi, saya sebagai guru harus bisa memberikan tugas secara sing puguh gitu, non Indonesia apa? Jelas. Dengan secara jelas. Kemudian saya juga cari referensi. Jadi ada metode yang mengelompokkan anak itu yang aktif dengan yang aktif, yang tidak aktif dengan yang tidak aktif. Ya, sepertinya Bu Risma terkait dengan hambatan, Bu Risma telah
menemukan ya hambatan dari pembelajaran yang kemarin kita laksanakan, Iya. kemudian solusi untuk hambatan-hambatan itu sendiri sepertinya sangat luar biasa. Bu Risma setelah merefleksikan sehingga telah menemukan bagaimana solusinya untuk meminimalisir hambatan itu terjadi. Nah, kapan Bu Risma akan mulai memperbaiki ataupun mencari perbaikan-perbaikan terkait dengan hambatan yang terjadi? Insya Allah sih ingin secepatnya ya. Hmm. Insya Allah. Nah, untuk mulai lagi Insya Allah hari Senin Hari ingin Senin mulai, ingin mulai untuk memperbaiki. iya hari Senin. Mungkin untuk kegiatan hari ini di pasca observasi ini dicukupkan sekian Bu Risma ya. Bu Risma telah menemukan solusi hambatan yang Bu Risma alami kemarin, salah satunya dari persiapan media, peralatan, kemudian ternyata masih ada beberapa siswa yang memang tidak aktif gitu ya. Dan Bu Risma juga telah menemukan solusinya. Jadi untuk persiapan bisa minta bantuan kepada operator dan teman yang lainnya. Kalau keaktifan siswa, Bu Risma tadi ingin mencari referensi metode ataupun model pembelajaran yang dapat mengaktifkan siswa kembali. Dan Bu Risma akan melaksanakan perbaikan tersebut pada hari Senin. Insya Allah. Mungkin 3 hari lagi. 3 hari, ya. 3 hari. Ya, terima kasih Bu Risma atas kerjasamanya telah membersamai saya untuk melaksanakan tugas calon guru penggerak ini. Mudah-mudahan apa yang Bu Risma laksanakan, apa yang Bu Risma kerjakan dapat menjadi amal ibadah. Amin. Dan apa yang rangkaian kegiatan yang kita laksanakan mudah-mudahan dapat meningkatkan kompetensi kita bersama Bu Risma ya. Terima kasih. Ya, selamat bertugas kembali. Sama-sama Pak Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.